video kali ini, kelompok kami atau kelompok 3 akan menuju ke dua museum, yaitu yang pertama Museum Kebangkitan Nasional dan yang kedua yaitu Museum Satria Mandala. Jadi sebelum kami langsung menuju ke videonya atau perjalanannya, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Dimulai dari sebelah kanan. Saya Syabun Almisyasi. Saya Satya Ramadan. Saya Tasya Febriani. Saya Anindita Putri Sangga. Saya Manka Saraski Iswara. Saya Madinah Fitria. Saya Rekan Syamil Ramadan. Saya Michael Hendrik Rahmadi. Kami dari kelas 11-5. Selamat menyaksikan videonya. Dadah, let's go! Let's go! Museum Kebangkitan Nasional dulunya merupakan sekolah kedokteran bernama Stovia yang berdiri sekitar tahun 1902. Sekolah ini menampung pelajar pribumi berusia belasan tahun dari berbagai daerah seperti Ambon, Manado, Padang, dan Jawa. Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah dan para siswa tinggal di asrama dengan sistem disiplin yang ketat. Pendidikan berlangsung selama 9 tahun dengan jadwal harian yang teratur, mulai dari bangun pagi, belajar, hingga kegiatan bebas dan makan bersama di malam hari. Fasilitas juga disediakan seperti lapangan olahraga, biliar, dan catur juga tersedia, serta terdapat pengawas yang disebut supers, dan penjaga asrama yang membunyikan lonceng sebagai penanda waktu. Perkembangan pola pikir pelajar Stovia juga mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya masyarakat masih percaya pada dukun, para pelajar mulai mempelajari ilmu kedokteran, peta dunia, dan cara berpikir logis seperti konsep Mandilok, materialisme, dialektika, logika. Hal ini membuat mereka lebih rasional dan mampu melihat ketidakadilan sistem penjajahan. Program politik etis yang diterapkan Belanda seperti edukasi, irigasi, dan emigrasi memang memberi akses pendidikan, tetapi pada dasarnya tetap bertujuan untuk kepentingan Belanda, terutama setelah adanya sistem tanam paksa yang merugikan rakyat. Keberadaan Stovia menjadi sangat penting karena dari sinilah muncul kesadaran nasional di kalangan pelajar pribumi. Mereka mulai memahami bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki nasib yang sama sebagai bangsa yang dijajah. Kesadaran ini menjadi awal dari pergerakan nasional yang kemudian diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Museum Satria Mandala adalah museum sejarah militer utama di Indonesia yang merangkum perjalanan perjuangan Tentara Nasional Indonesia. Terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 14, Jakarta Selatan. Museum ini tidak hanya menjadi tempat penyimpanan alat perang, tetapi juga menjadi saksi bisu sejarah kepemimpinan bangsa. Sejarah gedung. Sebelum menjadi museum, gedung ini dikenal dengan nama Wisma Yasson, yang merupakan kediaman istri Presiden Soekarno, yaitu Ibu Ratna Sari Dewi Soekarno. Tempat yang memiliki luas 5,6 hektar ini memiliki nilai historis yang dalam karena menjadi lokasi persemayaman terakhir Bung Karno sebelum dimakamkan di Blitar pada tahun 1970. Atas gagasan Brigjen TNI Nugroho Noto Susanto, gedung ini kemudian dialihfungsikan dan diresmikan oleh Presiden kedua, yaitu Jenderal Besar TNI Purna Soeharto, sebagai museum pada 5 Oktober 1972. Museum ini menyimpan berbagai artefak militer yang terbagi dalam beberapa area, seperti ruang panji-panji atau ruang merah putih, menyimpan berbagai lambang kesatuan dan bendera-bendera perjuangan TNI. Diorama,
Terdapat sekitar 74 diorama yang menggambarkan berbagai peristiwa penting, mulai dari proklamasi kemerdekaan, pertempuran melawan penjajah, contohnya seperti pertempuran 5 hari 5 malam Palembang pada tanggal 1 sampai 5 Januari 1947. Ada pula perebutan Pangkalan Udara Bugis Malang pada tanggal 18 September 1945. Hingga operasi penumpasan gerakan separatis. Koleksi tokoh. Salah satu koleksi paling ikonik adalah tandu asli yang digunakan untuk mengusung Jenderal Sudirman selama Perang Gerilya. Terdapat juga atribut pribadi seperti tongkat komando dan seragam milik tokoh-tokoh besar TNI. Taman Alutsista atau taman yang berada di outdoor di area luar, pengunjung bisa melihat langsung berbagai alat utama sistem persenjataan berukuran besar seperti pesawat terbang, termasuk pesawat cureng dan helikopter, tank dan panzer dari berbagai era, meriam dan peluncur roket, kapal perang seperti KRI Patimura. Sekian video cuplikan dari kelompok kami yang mengunjungi 2 museum. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum